Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Islami. Saya mahasiswa dari Stikes Kota Sukabumi, program studi NAS. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang masalah program keluarga berencana atau yang disingkat dengan KB. Nah, pasti kalian udah tahu kan yang namanya program berencana atau yang disebut dengan KB. KB itu sendiri ada beberapa pengertian. Yang satu, pengertian dari KB itu sendiri adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Nah, untuk ibu bapak sendiri sudah tahu kan namanya program KB itu apa, dan ada beberapa alasan dan tujuannya itu sendiri. Untuk tujuannya sendiri yaitu terbagi dari dua. Yang satu tujuan umum, yang satu lagi tujuan khusus. Tujuan umum sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS atau yang disebut dengan norma keluarga kecil bahagia sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Itu secara umum. Untuk secara khusus sendiri terbagi dari tiga. Yang satu, meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi. Nah, yang kedua, menurunkan jumlah angka kelahiran bayi. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan keluarga berencana dengan cara penjarangan atau musik kelahiran yang disebut itu dengan program KB. Oke, apa sih alasan dari ketiga dari itu? Oke, alasannya itu untuk mengurangi tanggungan keluarga. Nah, yang kedua, untuk mengurangi ledakan penduduk karena Indonesia sebagai peringkat tertinggi keempat di dunia yang paling banyak. Nah, Anda bisa bayangkan kalau Indonesia itu penduduknya banyak, mungkin sumber daya yang kita terbatas. Bisa Anda bayangkan beberapa tahun kemudian. Nah, seperti itulah. Untuk yang ketiganya, untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Nah, ini sangat efisien dan progresif sekali program ini, yang sangat bagus. Kenapa sih dikatakan untuk mengurangi angka kemiskinan itu sendiri? Nah, coba Anda renungi atau coba Anda kaji dengan ingat ulang apa sih dari itu semua itu program ini sendiri. Oke, untuk itu Bapak kita jelaskan beberapa apa yang dimaksud dengan kontrasepsi itu sendiri atau program KB itu sendiri. Kontrasepsi itu pencegahan terjadi proses pembuahan dari pencegahan bertemunya sel sperma pada laki-laki dan sel telur pada wanita. Dikutip dari seorang peneliti atau Pariyadi Des 2001. Apa sih macam-macam dari jenis-jenisnya atau macam-macam dari KB? Untuk macam-macam atau macam-macamnya itu sendiri terbagi 7 bagian. Pertama, suntikan KB. Yang kedua, pil KB. Yang ketiga, implan. Yang keempat, diafragma. Yang kelima, spermisida. Yang keenam, kondom. Dan yang ketujuh adalah KDR yang disebut dengan IUD. Nah, dari ketujuh itu sendiri, dari 7 poin itu, mari kita kaji atau kita bahas sendiri masing-masing. Oke, yang pertama adalah suntik KB. Nah, ibu-ibu pasti tahu yang namanya suntik KB atau yang sering digunakan atau yang ibu-ibu yang gunakan. Suntik ini itu kontrasepsi hormonal yang mengandung hormon progestin yang serupa dengan hormon alami wanita, yaitu estrogen. Hal ini dapat menghentikan Anda berpolusi. Biasanya suntik KB disuntikan pada bagian tertentu pada tubuh Anda seperti di paha, pundak, bagian bawah perut, atau lengan atas. Oke, ya. Yang selanjutnya adalah pil KB.
pil obat yang mencegah kehamilan yang diminum. Ya, pil KB ini dikenakan sejak tahun 1990. Pil ini diruntuhkan bagi wanita yang tidak hamil dan mengizinkan pencegahan kehamilan. Sementara yang paling efektifnya bila diminum secara teratur. Oke. Yang ketiga yaitu implan, di mana implan ini merupakan salah satu pilihan alat kontrasepsi yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Alat kontrasepsi ini dibentuk seperti lubang plastik elastis dan berukuran lebih kecil seperti batang korek api yang dimasukkan ke dalam jaringan lemak pada lengan bagian atas wanita, atau di sinilah. Spermisida. Apa tuh yang maksud dengan spermisida? Spermisida itu metode kontrasepsi yang mengandung nonoksil 9. Zat ini dapat membunuh sperma atau menghentikan pergerakan sperma. Anda perlu memasukkannya ke dalam vagina sebelum berhubungan intim. Anda dapat membeli spermisida secara bebas di apotek bebas. Jadi Anda tidak memerlukan resep dokter. Alat kontrasepsi ini tersedia dalam bentuk krim, gel, foam busa, suppositoria, dan tablet. Jadi untuk diafragma ini adalah suatu alat kontrasepsi berbentuk kubah dangkal yang terbuat dari karet api atau silikon. Setelah bagian kubah tersebut dapat diisi dengan krim atau gel pembunuh sel sperma. Untuk kemudian dimasukkan ke dalam vagina sebelum berhubungan intim. Anda bisa searching atau gimana cara-caranya itu. Oke, yang keenam adalah kondom. Ada alat kontrasepsi keluarga berencana yang terbuat dari karet yang berpakaian dilakukan dengan cara mensarungkan pada kelamin laki-laki ketika akan bersenggama. Alat kontrasepsi dapat mencegah kehamilan atau penularan penyakit kelamin pada saat bersenggama. Untuk masalah teori prakteknya sendiri itu bisa Anda dibuka di website yang ada tersedia. Oke, yang terakhir yang 7 itu IUD atau disebut AKDR. Apa itu yang disebut IUD? Intra-uterine device adalah suatu alat atau benda yang memasukkan ke dalam rahim yang sangat efektif, reversible, dan berjangka panjang dalam dipakai oleh semua perempuan usia produktif. Ingat, kawan-kawan semua atau ibu-ibu, bapak-bapak semua, terutama ibu-ibu yang usia yang masih produktif, jangan sekali-kali mencoba yang belum menikah, utamanya mencoba atau menggunakan alat KB ini. Sebab apa? Risikonya sangat tinggi atau sangat berbahaya sekali. Oke, di sini cukup. Di sini akan saya ada beberapa gambar jenis KB, cuman saya hanya bisa memaparkan atau menjelaskan. Bisa Bapak atau ibu-ibu sekalian lihat di media sosial, boleh di Google, di TV, atau di akses-akses yang lain lah seperti kayak itu. Ingat, untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti program pemerintah. Ayo ikut KB, 2 anak lebih cukup. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah penyampaian atau materi yang saya sampaikan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.